Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Acha Azhar Salising dengan NIM 250210 501012 dari Prodi Teknik Komputer kelas Tkom A25. Di sini saya akan menjelaskan terkait siklus fetch, decode, dan execute dalam SAP1. Nah, siklus fetch, decode, execute dalam SAP1 ini sangatlah penting dipelajari karena dalam dunia komputer kita harus mempelajari terkait organisasi dan arsitektur dari sebuah komputer. Nah, tanpa berlama-lama saja mari kita mulai. Di mana? Apa itu SAP1 sebenarnya? Nah, SAP1 atau Simple as Possible 1 adalah model komputer sederhana yang digunakan untuk mempelajari dasar cara kerja CPU. SAP1 memiliki komponen utama seperti program counter, MAR, RAM, instruction register, akumulator, register B, ALU, dan control unit. Nah, sistem ini hanya mendukung instruksi dasar seperti LDA, add, sub, out, dan HLT. Nah, tujuan SAP1 ini adalah menunjukkan bagaimana data dan instruksi dari sebuah proses diproses secara bertahap dalam komputer. Nah, di dalam SAP1 ini juga terdapat tahapan-tahapan pemrosesannya. Nah, tahapan ini dibagi atas siklus yang dimana namanya itu adalah siklus fetch, decode, dan execute. Nah, bagaimana cara kerja dari siklus fetch, decode, dan execute ini? Siklus fetch, decode, dan execute ini adalah sebuah proses berulang yang digunakan oleh CPU untuk menjalankan sebuah program. Nah, pada tahap fetch, CPU mengambil instruksi dari memori yang akan dan menyimpannya ke dalam instruction register. Pada tahap decode ini, control unit membaca setiap opcode untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan. Nah, lalu pada tahap execute, CPU akan menjalankan instruksi tersebut, misalnya memindahkan data atau melakukan perhitungan di ALU. Setelah selesai, CPU akan kembali ke tahap fetch untuk mengambil instruksi berikutnya. Siklus ini terus berulang selama komputer ini bekerja. Jadi siklus fetch dan decode execute ini sebuah sistem atau siklus yang terjadi di komputer selama komputer bekerja. Jadi siklus ini akan terus berulang-ulang hingga pengguna atau kita pemakainya tuh berhenti memakai komputer, sehingga ini sangatlah penting untuk dipelajari. Nah, namun bagaimana sih caranya siklus ini bekerja? Nah, siklus ini bekerja dibagi atas tahapan-tahapan yang nanti akan dibagi dengan T. Nah, T ini akan terbagi atas 6 tahapan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar dan siklus fetch, decode, dan execute ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa terdapat komponen-komponen dalam siklus ini. Nah, saya akan jelaskan lagi di mana ini merupakan sebuah gambaran atau alur program dari sebuah siklus fetch, decode, dan execute ini. Nah, pertama itu adalah program counter atau PC. Nah, PC menyimpan sebuah alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dari RAM. Nah, nilainya akan bertambah 1 setiap kali selesai mengambil instruksi ini. Lalu ada memory address atau MAR. Nah, di sini tempat menyimpan instruksi dan data yang akan diproses oleh CPU. Dan ketiga itu adalah RAM. RAM merupakan tempat penyimpan instruksi dan data yang akan diproses oleh CPU. Lalu ada instruction register atau IR. Nah, instruction register ini menyimpan instruksi yang baru diambil dari RAM. Instruksi ini terdiri atas opcode dan alamat data. Lalu controller atau control unit. Control ini adalah mengatur jalannya semua proses dalam CPU sehingga mengirim sinyal dan kontrol setiap komponen, sehingga control unit ini dia berperan untuk mengontrol agar setiap data-data yang dikirimkan sesuai kepada komponen berikut yang akan dikirimkan. Lalu ada register B. Register B ini adalah menyimpan data sementara atau operan dari RAM yang akan diproses oleh ALU. Lalu adalah akumulator. Nah, akumulator ini merupakan register A biasanya dibilang, tapi lebih bagusnya tuh lebih dominan orang menyebutnya akumulator. Nah, di sini tuh register utama untuk menyimpan hasil dari operan dari ALU. Lalu ada adder atau subtraktor atau ALU biasanya disebutnya. Nah, di sini tuh terjadi proses aritmatika seperti penjumlahan atau pengurangan antara akumulator dan register B. Lalu ada output register. Output register ini menyimpan hasil akhir dari akumulator sebelum ditampilkan ke output. Lalu terakhir itu adalah WBus. Nah, WBus di sini
adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data. Jadi ini tuh sebagai perantara antar komponen-komponen agar dapat melewati jalur pengiriman data. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam tahapan-tahapannya, di mana ini merupakan inti dari siklus-siklusnya. Nah, pertama itu adalah T1, di mana pada proses ini terjadi isi program counter yang akan dikirim ke MAR, di mana tuh pada tahapan ini terjadi program counter atau PC bersihkan alamat instruksi berikutnya dari memori. Lalu nilai dari PC dikeluarkan ke WBUS. Nah, nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam MAR atau Memory Address Register. Lalu di sini yang terjadi itu adalah EP dari PC akan mengeluarkan data ke bus, lalu LM dari atau MAR menerima data dari bus. Nah, contohnya itu adalah di sini. PC akan bernilai awalnya misalnya tuh 0101. Nah, di sini tuh PC akan mengirimkan data ke MAR, di mana tuh data yang akan dikirimkan akan melewati WBUS begini, lalu masuk ke dalam MAR, sehingga di sini MAR berisikan nilai 0101 juga, sama seperti PC. Nah, ini adalah sebuah siklus pertama dari T1. Jadi MAR itu akan menyimpan alamat memori dari PC ini. Lalu kita akan masuk dalam T2, di mana T2 ini terjadi sebuah pertambahan pada PC atau program counter. Nah, di mana itu yang terjadi adalah setelah alamat dikirim ke MAR, PC otomatis bertambah 1. Nah, tujuan bertambah 1 ini agar CPU siap mengambil instruksi berikutnya nanti. Di sini sinyal yang aktif adalah program counter. Di sini misalnya contohnya kita lihat tadi pada sebelumnya itu PC bernilai 0101. Nah, pada siklus T2 ini PC akan berubah menjadi bertambah satu sehingga di sini kan nilainya itu adalah 0101, di mana tuh desimalnya itu merupakan 5. Nah, sehingga dari 5 ini dia akan bertambah 1 menjadi 6, jadi menjadi 0110, yaitu 6 dalam bilangan biner. Nah, ini merupakan tahapan yang terjadi pada T2. Lalu selanjutnya itu adalah T3. Nah, T3 ini proses di mana RAM mengirimkan instruksi ke instruksi register. Nah, di sini yang terjadi itu adalah MAR berisikan alamat dari 0101 atau dari MAR yang tadi sudah dikirim dari PC. Lalu RAM membaca ulang isi memori pada alamat tersebut. Lalu isi memori dikirim ke WBUS lalu dimasukkan ke instruction register. Di sini sinyal yang aktif merupakan CE, yaitu RAM mengeluarkan data, dan LI instruction register menerima data. Contohnya di sini adalah begini. Nah, tadi kan sebelumnya itu MAR itu berisikan 0101. Nah, dari 0101 ini RAM akan membaca alamat dari 0101 ini. Misalnya setelah RAM membaca isinya merupakan 00100011. Nah, ini dia akan masuk ke dalam sini. Dia akan masuk ke dalam RAM, dan dari RAM ini RAM akan mengirimkan lagi. RAM akan mengirimkan ke instruction register. Dia akan masuk ke sini. Nah, di instruction register ini akan ditentukan juga opcode dan alamatnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Opcode ini dia akan dibagi dengan alamatnya dalam satu ini. Jadi RAM itu akan membaca 8 bit dari alamat pada MAR. Nah, opcode ini bagian dari opcode itu merupakan 4 digit di kiri sebelumnya ini. Lalu alamatnya itu adalah 4 digit setelahnya. Jadi kalau mau dibagi itu seperti ini. Nah, jadi hasilnya tuh kayak begini. Nah, ini adalah tahapan siklus yang terjadi pada T3. Lalu masuk ke dalam tahapan T4. Nah, di tahapan T4 ini terjadi instruction register mengirim alamat ke controller. Yang terjadi itu adalah 4 bit dari opcode akan dikirim ke controller, sequence, dan menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Nah, 4 bit alamat yang digunakan untuk memproses alamat berikutnya, misalnya load, add, dan lain-lainnya. Nah, misalnya ini dari opcode ini dia akan memilih, dia akan mengambil alamatnya saja. Dimana tuh di sini alamatnya kan di belakangnya sini yang 0011. Nah, dia akan mengambil alamat ini dan akan mengirimkannya ke MAR. Jadi prosesnya itu seperti ini. Dia akan masuk ke dalam WBUS, lalu data akan dikirimkan ke MAR lagi.
Nah, sehingga MAR akan berisikan 0011 lagi, yaitu alamat dari data yang dari isi dari data yang ada pada IR, sehingga nanti MAR itu berisikan 0011. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada T4. Lalu selanjutnya itu ada tahapan T5. Nah, di sini RAM mengirimkan data ke register, di mana yang terjadi di sini adalah RAM membaca alamat yang ada pada MAR, di mana tadi alamat yang diberikan itu adalah 011, yaitu hasil sebelum dari T4 tadi. Nah, lalu sinyal yang aktif ini akan mengaktifkan CE, yaitu RAM keluar, dan LB register B load. Nah, di sini terjadi lagi proses yang seperti sebelumnya, di mana tuh RAM akan membaca alamat dari membaca memori dari yang ada pada MAR. Nah, di sini itu MAR misalnya setelah RAM membaca alamat 0011 ini, RAM berhasil mendapatkan alamatnya itu adalah 0000101. Nah, ini dia akan masuk ke dalam RAM. Lalu dari RAM ini RAM akan mengeluarkan dan keluar di WIBUS, dan dari WIBUS dia akan masuk ke dalam register B. Nah, di sini adalah tahapan dari tahapan T5 pada siklusnya. Lalu terakhir itu adalah tahapan T6. Di sini tahapan T6 data diproses oleh ALU. Nah, pada tahap ini terjadi sebuah proses aritmatika, yaitu mau baik penjumlahan, pengurangan. Nah, di sini tahap ini adder atau subtraktor atau ALU memproses data antara akumulator A dan B register, di mana contohnya itu adalah A tambah B sama dengan A. Jadi hasil dari adder ini akan masuk kembali ke dalam akumulator. Nah, contohnya itu seperti ini. Pada proses sebelumnya kan B register itu sudah mempunyai nilai 0000101. Nah, di sini perannya add atau sub adder ini dia akan menjumlahkan dari B register dan akumulator ini. Nah, dari mana nilai akumulator ini? Nilai akumulator ini terisi dari sebuah proses siklus sebelumnya. Jadi pada siklus ini itu dia akan menjumlahkan. Jadi add ini berfungsi untuk menjumlahkan acu dan B register ini. Jadi B register ini dia akan menjumlahkan nilainya ini dengan nilai dari akumulator ini, sehingga dari penjumlahan ini dia akan mendapatkan A tambah B itu sama dengan 00001000. Nah, nilai ini dia akan masuk, dia akan dikirimkan lagi, dia akan dikirimkan melalui bus dan akan masuk lagi ke dalam akumulator, sehingga nilai yang ini sudah tidak dipakai, jadi sudah digantikan oleh nilai baru yang ini. Nah, seperti itu kira-kiranya kenapa akumulator itu sudah ada nilainya. Jadi itu terisi dari siklus proses sebelumnya. Nah, jadi itu semua adalah sebuah tahapan atau siklus dari siklus fetch, decode, dan execute ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan masuk ke dalam rangkaian-rangkaiannya atau simulasi rangkaiannya di Logisim. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian atau simulasi pada aplikasi Logisim. Seperti tadi, di sini adalah program counter, di sini adalah MAR, di sini adalah RAM, di sini ada instruction register, ini adalah control and sequence, di sini adalah akumulator, adder, register, output register, dan binary display. Nah, di sini seperti tadi tahapannya dari T1. Nah, T1 ini program counter akan mengirimkan alamat kepada alamat memori kepada MAR. Di sini dia akan mengirimkan ke MAR. Lalu pada siklus T2 ini program counter ini akan bertambah 1. Dia akan bertambah 1 nilainya. Nah, ini bertujuan untuk agar CPU dapat siap menerima instruksi berikutnya. Lalu pada tahapan ketiga itu MAR akan membaca alamat yang sudah dikirim kepada MAR. Nah, RAM ini akan membaca 8 digit dari memori yang ada pada MAR. Lalu dari RAM ini dia akan mengirimkan naik ke instruction register. Ini adalah tahapan ketiga. Lalu tahapan T4 ini, nah dari instruction register dan ini dia akan menentukan mana opcode dan alamatnya. Nah, bagian dari alamat pada instruction register ini dia akan dikirimkan ke MAR lagi seperti instruksi sebelumnya. Nah, lalu lanjut pada siklus T5 ini. Nah, pada siklus T5 ini dia akan mengirimkan RAM alamat pada MAR ini. Dia akan mengirimkan bagian alamat dari instruction register ini. Nah, pada MAR ini dia akan berisikan alamat.
Lalu pada tahapan kelima ini RAM akan membaca alamat dari MAR yang sudah dikirimkan dari instruction register, di mana RAM akan membaca 8 bit dari alamat memori yang dikirimkan oleh MAR. Nah, dari RAM ini setelah membacanya, RAM akan mengirimkan ke beregister. Nah, itu adalah tahapan T5-nya, dan setelahnya itu adalah tahapan T6, di mana tuh seperti yang tadi dijelaskan itu akan terjadi penjumlahan aritmatika, penjumlahan maupun pengurangan. Di sini adder berfungsi untuk mengambil nilai dari akumulator dan beregister, di mana tuh hasil dari penjumlahan antara akumulator dan beregister pada adder ini dia akan keluar dan masuk lagi ke dalam akumulator, sehingga akumulator akan memperoleh nilai yang baru. Nah, itu merupakan simulasi pada rangkaiannya. Jadi seperti itu adalah siklus dari fetch, decode, dan execute pada SAP1. Baik, sekian presentasi dari saya. Minta maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang kurang baik. Sekian dari saya. Selamat siang.